Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sebuah kampung kecil bernama Sidomulyo yang tersembunyi di pelosok Jawa Tengah, kehidupan mengalir tenang seperti arus sungai yang damai. Rumah-rumah panggung berdinding anyaman bambu berdiri rapi di sepanjang jalan tanah, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau ketika musim tanam tiba. Suasana kampung yang bersahaja ini menjadi latar kehidupan pasangan Parubaya, Bu Saria dan Pak Sumadi, yang menjalani hari-hari dengan sederhana. Mereka tinggal di rumah kayu peninggalan orang tua Pak Sumadi, rumah yang beratap genteng dan telah bocor di beberapa sudut. Sumber penghidupan mereka berasal dari kerja sebagai buruh tani, serta sesekali menjual hasil kebun seperti cabai dan kol. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, kebutuhan makan sehari-hari masih terpenuhi, bahkan kadang masih cukup untuk membeli perlengkapan sekolah bagi anak sematawayang mereka, Siti, yang kini duduk di bangku SMA di kota kecamatan sebelah. Bersebelahan dengan rumah mereka, berdirilah rumah keluarga Pak Sugirno, seorang pria yang dulunya dikenal sebagai juragan kerupuk paling sukses di kampung itu. 20 tahun lalu, kerupuk udang hasil produksinya laris manis hingga ke pasar kota. Namun, nasib berkata lain. Akibat salah urus keuangan dan ditipu oleh rekan bisnisnya, usahanya gulung tikar. Kini, Pak Sugirno beralih profesi menjadi penjual sayur keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kayu reot berisi sisa sayuran dari pasar, kol, bayam, dan wortel. Walaupun hidupnya kini serba kekurangan, ia tetap dikenal ramah dan senyum tak pernah absen dari wajahnya. Meski sorot matanya kerap menyiratkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Istrinya, Bu Hartini, adalah sosok perempuan pendiam dengan wajah yang selalu muram. Warga kampung mengetahui bahwa rumah tangga mereka sering dirundung cekcok, bukan karena perselingkuhan atau hal remeh-temeh, melainkan karena tekanan ekonomi yang terus memburuk. Penagih utang dari koperasi kerap datang, sering dengan suara tinggi menuntut pembayaran cicilan yang terus menumpuk. Ketiga anak mereka, Dedi, Wulan, dan Rudi, baru saja kembali ke kampung karena tak sanggup lagi membayar biaya kos dan sekolah di kota. Dedi kini membantu ayahnya berjualan, sementara Wulan dan Rudi lebih banyak membantu di dapur atau menghabiskan waktu nongkrong di pos ronda. Kehidupan di Sidomulyo berlangsung seperti kampung-kampung lain di Jawa. Pagi hari diiringi suara ayam berkokok dan aroma kopi tubruk dari warung Mbok Sari, tempat berkumpulnya warga untuk saling berbagi cerita. Obrolan mereka tak jauh dari harga beras yang naik Rp1.000 per kilo, pupuk subsidi yang terlambat datang, hingga kabar tetangga yang nekat merantau ke Kalimantan. Bu Saria kerap ikut nimbrung, duduk di bangku bambu sambil mengupas bawang yang akan dijual. Ia senang mendengarkan cerita Pak Sugirno yang terkadang mengenang masa jayanya sebagai juragan kerupuk sambil bercanda. Namun, akhir-akhir ini, Bu Saria mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada tetangganya itu. Saat malam tiba dan kampung mulai sunyi, hanya diiringi suara jangkrik, Pak Sugirno sering terlihat mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia tidak lagi menyapa seperti biasa, melainkan duduk menyendiri sambil mengisap rokok kretek dengan tatapan kosong ke arah sawah. Kadangkala, ketika Bu Saria masih menjemur pakaian, ia mendengar suara lirih Pak Sugirno berbicara sendiri dalam bahasa Jawa Moko seolah sedang memanggil seseorang. Kalimat yang diucapkan berulang-ulang, seperti mantra yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Saria tidak pernah berani bertanya, namun rasa penasarannya tumbuh perlahan. Kabar dari Mbok Sari menyebutkan bahwa Pak Sugirno sering membawa pulang karung kecil pada malam hari. Karung itu tidak tampak seperti berisi sayuran, melainkan lebih menyerupai bunga atau benda lain yang sulit dikenali. Kesaksian Pak Kasmin, tukang ojek kampung, memperkuat cerita tersebut. Ia pernah melihat Pak Sugirno duduk di tepi kali tengah malam menyalakan lilin kecil seperti sedang melakukan ritual nindikan, sebuah tradisi yang sudah lama ditinggalkan warga kampung. Meski demikian, roda kehidupan di Sidomulyo terus berputar. Bu Saria dan Pak Sumadi memilih untuk tidak terlalu memikirkan keanehan itu. Bagi mereka, tekanan ekonomi yang dialami tetangganya itu bisa saja memicu perubahan sikap.
Namun, diam-diam Bu Saria merasa ada yang janggal. Bau kemenyan yang samar-samar tercium dari arah rumah Pak Sugirno, padahal tak ada acara selamatan apapun, membuat perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia hanya bisa berdoa agar keluarganya dijauhkan dari masalah, tanpa menyadari bahwa perubahan besar akan segera terjadi di kampung mereka. Pada suatu malam, bulan separuh bersinar redup di langit, dan suasana terasa lebih hening dari biasanya. Bu Saria terbangun karena mendengar suara aneh, seperti langkah kaki berat di halaman rumah tetangga. Dari celah jendela, ia mencoba mengintip, namun hanya bayangan gelap yang tampak sekilas sebelum menghilang di balik pohon pisang. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu mungkin hanya seekor kucing. Namun, hatinya justru berkata sebaliknya. Kampung yang tenang ini seolah menyembunyikan sesuatu, dan rahasia itu kini mulai mengintip dari balik tirai malam. Perlahan, bisik-bisik mulai terdengar dari mulut ke mulut warga Sidomulyo. Semua membicarakan perubahan mencolok yang terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Sugirno hanya dalam kurun waktu setahun. Pria yang sebelumnya hanya mendorong gerobak sayur reot itu kini menjelma menjadi juragan sayur yang disegani. Gerobaknya telah digantikan oleh mobil pickup bekas, yang setiap hari membawa sayuran segar dalam jumlah besar, kol, tomat, dan bayam. Tak hanya itu, Pak Sugirno bahkan membuka sebuah ruko besar di pasar kecamatan. Sebuah papan neon bertuliskan Sugirno Sayur Segar menjadi penanda kebangkitan usahanya. Ruko tersebut tak pernah sepi, bukan hanya karena sayuran yang dijual murah, tetapi juga karena ia mulai menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya, dari beras, minyak goreng, hingga sabun cuci. Keberhasilan ini membawa angin segar bagi keluarganya. Bu Hartini, yang sebelumnya dikenal pendiam dan murung, kini tampak lebih bersinar. Ia kerap mengenakan kebaya baru saat menghadiri arisan PKK, lengkap dengan perhiasan emas yang menggantung di lehernya. Anak-anak mereka kembali ke kota untuk melanjutkan sekolah. Dedi bahkan dikabarkan sedang kuliah di sebuah universitas swasta ternama di Semarang, sesuatu yang dulu tak pernah terbayangkan oleh keluarga itu. Rumah panggung sederhana milik Pak Sugirno juga turut bertransformasi. Dinding anyaman bambu diganti dengan tembok bata, genteng baru dipasang, dan pagar besi setinggi 2 meter mengelilingi halaman yang kini tertata rapi dengan rumput Jepang dan bunga mawar. Bu Saria dan Pak Sumadi pun ikut merasakan dampak dari keberhasilan tetangganya itu. Bu Saria diangkat menjadi pembantu rumah tangga di rumah besar itu, bertugas membersihkan dan kadang memasak. Gaji yang diterima sangat besar untuk ukuran kampung, 1,5 juta rupiah per bulan, lengkap dengan beras dan sayuran gratis. Pak Sumadi juga diangkat menjadi sopir pribadi, mengantar sayuran ke pasar dan ke pelanggan di kota. Ia menyebut keberuntungan itu sebagai rezeki nomplok, meski ada keraguan yang tak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Namun, di balik kekaguman warga, perlahan kecurigaan mulai tumbuh. Keberhasilan yang diraih Pak Sugirno terasa terlalu cepat dan nyaris tak masuk akal. Banyak yang bertanya-tanya dari mana datangnya uang dalam jumlah besar, karena rasanya tak mungkin hanya dari berjualan sayur. Cerita-cerita mulai beredar. Ada yang menyebut bahwa Pak Sugirno membeli lahan sawah seluas 2 hektar di kampung sebelah. Padahal, belum lama ia masih dikejar-kejar penagih hutang. Bujum, penjual jamu keliling, bahkan bersumpah bahwa ia melihat Pak Sugirno membayar motor baru untuk Dedi secara tunai tanpa cicilan. Bu Saria, yang kini bekerja di rumah besar itu, mulai merasakan ketidaknyamanan. Rumah megah itu memang indah, namun ada hal-hal yang mengganggu. Setiap kali ia menyapu lantai marmer di ruang tamu, hidungnya mencium aroma menyengat seperti bau kambing, padahal tidak ada satupun ternak di sekitar rumah. Aroma itu kerap muncul dari pakaian Pak Sugirno atau Bu Hartini, terutama ketika mereka baru kembali dari pasar. Ia tidak pernah bertanya, namun tingkah laku majikannya semakin mengganjal di hati. Pak Sugirno yang dulunya ramah, kini menjadi lebih pendiam. Ia sering mengunci diri di kamar belakang, ruangan yang bahkan Bu Hartini pun tidak boleh memasukinya. Pak Sumadi pun punya kisahnya sendiri.
Saat mengantar sayuran, ia kadang diperintahkan untuk singgah ke tempat-tempat yang menurutnya aneh, seperti sebuah gubuk tua di pinggir hutan dekat pasar. Pernah ia diminta mengambil karung misterius, yang kemudian diketahui berisi bunga Kamboja, daun sirih, dan sesuatu yang menyerupai kain kafan. Tak ada keberanian untuk bercerita, bahkan kepada Bu Saria, karena takut dianggap gila. Yang membuatnya makin heran, rumah Pak Sugirno tampak tak pernah selesai direnovasi. Selalu saja ada tambahan baru, pavilion belakang, garasi, hingga kolam ikan yang tak pernah diisi air. Desas-desus mulai berhembus di antara warga kampung mengenai dugaan keterlibatan Pak Sugirno dalam praktik pesugihan yang dikenal sebagai kandang bubrah. Mbah Joyo, seorang tetua kampung, pernah duduk di pos ronda sambil menceritakan legenda lama tentang perjanjian gaib yang menjanjikan kekayaan dengan imbalan kehancuran bagi keluarga si pelaku. Cerita ini semakin menguat ketika sejumlah kejadian kecil namun ganjil mulai terjadi. Suatu malam, Bu Siti, tetangga sebelah, mengaku melihat Pak Sugirno berdiri di tengah halaman rumah tanpa sehelai benang pun, menatap ke arah bulan purnama dengan sorot mata kosong seperti orang yang tengah kesurupan. Cerita itu membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Aroma kemenyan yang kerap tercium dari rumah Pak Sugirno, terutama pada tengah malam, juga menjadi perbincangan tersendiri. Bu Saria mulai mengalami gangguan tidur. Mimpi buruk menghantuinya, bayangan gelap kerap muncul di sudut kamarnya. Suatu sore, saat sedang menyapu halaman, ia mendengar suara pelan dari arah kamar belakang rumah Pak Sugirno. Suara itu terdengar seperti orang berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Namun saat ia mencoba mendekat, suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia berusaha mengabaikan, tetapi kegelisahan dalam hatinya terus membuncah. Pak Sumadi yang biasanya bersikap cuek juga mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ia mengatakan bahwa rumah Pak Sugirno terasa berat, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi dari dalam. Walau mengucapkan bahwa mungkin mereka hanya terlalu banyak berpikir, sorot matanya tidak dapat menyembunyikan kegundahan yang mulai menjalar. Pada suatu malam yang diguyur hujan gerimis, Bu Saria terbangun karena aroma kemenyan yang tajam menusuk hidungnya. Ketika mengintip dari balik jendela, ia melihat cahaya redup berasal dari rumah Pak Sugirno. Di balik pagar besi, tampak bayangan bergerak, meski terlalu samar untuk dikenali. Ia hanya bisa memanjatkan doa dalam hati, memohon agar keluarganya dijauhkan dari mara bahaya. Dalam benaknya, keyakinan semakin menguat bahwa keberhasilan Pak Sugirno menyimpan rahasia yang mengerikan, dan Sidomulyo tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Kini, kehidupan di kampung itu terasa berbeda. Rumah megah milik Pak Sugirno, lengkap dengan pagar besi dan taman mawar yang rapi, menjadi pusat perhatian warga, bukan karena kekaguman, melainkan bisik-bisik penuh kecurigaan. Kisah-kisah aneh yang menyelubungi keluarga Pak Sugirno semakin banyak beredar, dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Bu Saria, yang setiap hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah itu, merasakan ketidaknyamanan yang kian menusuk. Bau aneh menyerupai bau kambing yang tidak wajar kini lebih sering tercium, terutama dari pakaian Pak Sugirno dan Bu Hartini. Ia pernah mencoba mencari sumber bau tersebut ke gudang belakang dan halaman, namun yang ditemukannya hanyalah tumpukan karung kosong dan beberapa pot bunga tak terurus. Suatu pagi saat menyapu ruang tamu, Bu Saria kembali mendengar suara pelan dari kamar belakang yang selalu terkunci rapat. Suara itu seperti nyanyian dalam bahasa Jawa kuno, memiliki irama lambat dan berat, menyerupai lantunan mantra. Dengan perlahan, ia mencoba mendekat agar tidak terdengar. Namun, sebelum ia tiba, suara itu mendadak berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu benar bahwa Pak Sugirno sedang berada di pasar, dan Bu Hartini ada di kamar atas. Maka, siapa yang ada di balik pintu kamar itu? Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu, namun terkunci rapat. Bau kemenyan yang menyengat tiba-tiba menyeruak dari celah pintu, membuatnya mundur dengan tergesa. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, lalu berpura-pura kembali menyapu seolah tak terjadi apa-apa.
Malam harinya, kecurigaan Bu Saria mencapai puncaknya. Seusai menyelesaikan pekerjaannya dan mengunci rumah Pak Sugirno, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di halaman samping, di bawah cahaya bulan yang suram, Pak Sugirno berdiri tanpa busana menghadap pohon pisang tua yang sudah lama tak berbuah. Ia terlihat bersenandung pelan dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dipahami Bu Saria. Tubuhnya tampak kaku seperti patung, dan di tangannya tergenggam selembar kain putih. Bu Saria tidak berani bergerak, hanya bisa mengintip dari balik jendela dapur sambil berdoa agar keberadaannya tak diketahui. Beberapa menit kemudian, Pak Sugirno berbalik dan masuk rumah, namun gerak langkahnya tampak aneh seperti tidak menyentuh tanah. Kejadian malam itu membuat Bu Saria tak bisa memejamkan mata. Ia menceritakan semuanya kepada Pak Sumadi. Meski awalnya bersikap santai dan menyebut kemungkinan Pak Sugirno hanya stres, tatapan matanya menunjukkan bahwa ia juga mulai merasakan keganjilan yang sama. Sebagai sopir, Pak Sumadi pun memiliki kisahnya sendiri. Suatu kali saat mengantar Pak Sugirno ke sebuah desa terpencil di lereng bukit, ia diminta menunggu di luar sebuah gubuk tua. Dari dalam, terdengar suara gemercik air dan tawa kecil yang terdengar tidak wajar, seperti suara anak-anak, padahal tidak ada satupun anak di sekitar tempat itu. Ketika Pak Sugirno keluar, wajahnya tampak pucat, namun ia membawa karung kecil yang serupa dengan yang sebelumnya dibawa, berisi bunga dan sesuatu yang menebarkan bau menyengat. Warga kampung pun mulai memperhatikan hal-hal ganjil lainnya. Bu Hartini yang dulunya aktif kini jarang sekali keluar rumah. Ia sering terlihat berdiri di jendela kamar lantai 2 dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan sawah. Kadang kala ia terkunci di dalam kamar berjam-jam, dan suara seperti desahan aneh terdengar dari balik pintu, seperti seseorang yang tengah menangis atau berbicara sendiri. Bu Siti pernah mencoba mengintip dari balik pagar, namun yang dilihatnya hanya bayangan samar di balik tirai, seolah ada seseorang lain di dalam kamar itu. Embok Sari, yang sering menyaksikan perubahan-perubahan tersebut dari warungnya, menyatakan bahwa aroma kemenyan dari rumah Pak Sugirno semakin kuat, terutama saat malam purnama. Menurutnya, aroma itu bukan berasal dari kegiatan selamatan biasa. Ia mengingatkan warga akan cerita-cerita mistis dari orang tua mereka dahulu. Pak Sumadi yang semula bersikap skeptis pun mulai teringat akan kisah dari ayahnya mengenai pesugihan kandang bubrah. Konon, pesugihan itu menjanjikan kekayaan dalam waktu singkat, namun dengan harga mahal, kehancuran perlahan atas keluarga pelaku. Ia mengatakan bahwa orang yang menggunakan pesugihan semacam itu biasanya dekat dengan makhluk gaib, dan tanda-tandanya adalah bau kambing serta kemenyan yang menyengat. Bu Saria mengangguk dengan wajah pucat saat mendengarnya. Ia teringat sosok yang pernah dilihatnya di halaman rumah Pak Sugirno, dan kini ia mulai mengaitkan seluruh kejadian ganjil dengan cerita pesugihan tersebut. Ketakutan mereka mencapai puncaknya pada suatu malam gelap ketika listrik kampung padam akibat hujan deras. Bu Saria dan Pak Sumadi duduk di teras rumah mereka, mencoba menenangkan diri dengan menyesap teh hangat. Dari arah rumah Pak Sugirno, terdengar suara langkah berat. Di balik pagar besi, dengan bantuan cahaya petromak yang redup, tampak sosok tinggi yang perlahan berjalan. Wujudnya begitu mengerikan. Kepalanya tidak berbentuk manusia, melainkan menyerupai kepala kambing dengan tanduk melengkung. Sosok itu sempat berhenti sejenak, seolah menatap ke arah rumah Bu Saria, lalu menghilang di telan kegelapan. Bu Saria menggenggam tangan Pak Sumadi erat-erat, dan napasnya seakan tersegel oleh rasa takut. Pak Sumadi hanya diam dengan wajah pucat pasi, menelan ludah karena tidak mampu berkata-kata. Malam itu, keduanya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, Bu Saria memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Pak Sugirno, meski ia masih bingung bagaimana cara mengutarakannya. Gaji yang diterimanya cukup besar, dan keluarganya sangat bergantung padanya. Pak Sumadi pun ragu-ragu karena pekerjaannya sebagai sopir adalah satu-satunya sumber penghasilan utama mereka. Namun, serangkaian kejadian yang mereka alami membuat mereka tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang kian mencekam. Setelah diskusi panjang di teras rumah yang diselimuti ketegangan,
mereka memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan kampung Sidomulyo. Mereka memilih pergi ke Pacitan, ke rumah Mbak Tini, kakak perempuan Pak Sumadi yang tinggal di desa lain. Bu Saria menyetujui rencana itu meski berat meninggalkan kampung halaman yang sudah mereka huni selama puluhan tahun. Keputusan itu memang tidak mudah. Ia harus merelakan pekerjaannya di rumah Pak Sugirno, meski penuh kejanggalan, karena penghasilannya tergolong besar untuk ukuran kampung. Pak Sumadi pun harus melepas pekerjaannya sebagai sopir yang telah akrab dengannya selama ini. Ketika menyampaikan alasan pada Pak Sugirno, mereka mengatakan harus mengurus keluarga di Pacitan. Untungnya, Pak Sugirno tidak banyak bertanya. Ia hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa mereka bisa kembali jika urusan sudah selesai. Namun, sorot matanya menyimpan sesuatu yang membuat Bu Saria kembali merinding. Ia buru-buru berpamitan, tak ingin berlama-lama berada di rumah yang kini terasa lebih seperti sarang rahasia daripada tempat tinggal biasa. Perjalanan menuju Pacitan dimulai dengan bis malam dari terminal kecamatan. Mereka membawa 2 tas besar berisi pakaian dan perlengkapan pokok, sementara Siti, anak sematawayang mereka, tetap tinggal di kos di kota untuk melanjutkan sekolah. Di dalam bis yang penuh sesak dan bau solar yang menyengat, Bu Saria memandangi lampu-lampu kampung yang perlahan menghilang di telan malam. Meski berusaha mengalihkan pikiran, bayangan sosok berkepala kambing itu terus membayang dalam benaknya. Di sampingnya, Pak Sumadi menggenggam tangan istrinya erat, mencoba memberi rasa aman meski nada dan raut wajahnya tak benar-benar mencerminkan keyakinan. Setibanya di Pacitan, mereka disambut hangat oleh Mbak Tini dan keluarganya. Rumah sederhana berdinding bata itu terletak di lereng bukit Desa Ngadirojo, dikelilingi halaman kecil yang ditanami berbagai tanaman obat. Suasana desa yang sejuk dan pemandangan sawah luas menghadirkan ketenangan yang sempat hilang. Senyum cerah dan canda ringan Mbak Tini menjadi hiburan bagi mereka yang masih dirundung kegelisahan. Namun, Bu Saria memilih diam, tak ingin membagi beban tentang apa yang mereka tinggalkan di Sidomulyo. Malam harinya, saat semua terlelap, bisikan kekhawatiran kembali muncul. Bu Saria merasa seolah sesuatu mengikuti mereka, meski telah jauh melangkah dari kampung asal. Hari-hari selanjutnya di Pacitan berjalan tenang. Bu Saria membantu membuat anyaman bambu, sedangkan Pak Sumadi menjadi buruh tani bersama warga sekitar. Mereka mencoba beradaptasi, namun bayangan Sidomulyo tak sepenuhnya lenyap. Kabar dari seorang pedagang asal Sidomulyo yang tak sengaja bertemu di pasar Ngadirojo menjadi pemantik kegelisahan lama. Cerita tentang anak-anak Pak Sugirno yang kini bersekolah di kota dengan biaya dari kekayaan mendadak, serta rencana pembangunan lantai 3 di rumahnya, menyulut kembali ingatan pahit. Tatapan mereka berdua yang saling bertaut tidak membutuhkan kata-kata untuk mengungkapkan kekhawatiran yang kembali tumbuh. Mimpi buruk Bu Saria semakin sering hadir. Sosok berkepala kambing dalam mimpi itu berdiri di ujung sawah dengan sorot mata merah menyala. Setiap terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara-suara asing yang berbisik dalam bahasa tak dikenal makin mempertegas rasa takut yang tak mampu dijelaskan logika. Pak Sumadi, yang awalnya menolak percaya hal gaib, mulai berubah sikap. Malam itu, duduk di beranda rumah Mbak Tini, ia mengingat kembali kejadian saat menjadi sopir Pak Sugirno. Ia pernah diminta mengantar ke makam tua di tepi hutan. Di sana, majikannya membawa karung, lalu duduk di depan nisan sambil menyanyikan sesuatu yang tidak dimengerti. Mendengar cerita itu, Mbak Tini menyarankan mereka menemui Kiai Mufid, seorang tokoh agama di desa sebelah yang dikenal memahami urusan gaib. Setelah mendengarkan dengan tenang, Kiai itu menyampaikan bahwa jika benar ada keterlibatan pesugihan, maka yang mereka hadapi bukanlah hal sepele. Makhluk pemberi kekayaan pasti menuntut imbalan yang besar. Ia menyarankan mereka menjauh dan memperbanyak doa. Air doa dan ayat-ayat tertentu diberikan, bersama peringatan untuk tidak kembali ke Sidomulyo sampai waktu yang tepat. Meski demikian, kegelisahan tak pernah benar-benar hilang. Bu Saria kerap menghubungi Siti untuk memastikan keadaan anak mereka. Jawaban dari sang anak bahwa rumah Pak Sugirno kini menyerupai villa,
membuat rasa was-was semakin membesar. Pertanyaan tentang harga dari kekayaan itu pun mulai menghantui pikirannya. Malam purnama di Ngadirojo membawa kembali ketegangan. Aroma kemenyan yang samar tercium dari jendela kamar. Di tengah kegelapan, langkah kaki berat terdengar, mengingatkan mereka pada suara yang pernah didengar di Sidomulyo. Ketakutan menyergap dalam bisikan bahwa pelarian mereka mungkin hanya sementara dari sesuatu yang tak terhindarkan. 15 bulan berlalu sejak mereka meninggalkan Sidomulyo. Kehidupan baru mereka perlahan terbangun, meski mimpi buruk dan aroma kemenyan sesekali muncul kembali seperti pertanda bahwa masa lalu belum selesai. Suatu pagi, ketika Bu Saria sedang menjemur pakaian, kabar duka datang tanpa ampun. Seorang tukang ojek dari Sidomulyo datang tergesa membawa kabar bahwa ketiga anak Pak Sugirno meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi hampir bersamaan di kota berbeda. Dedi di Semarang, Wulan di Jogja, dan Rudi di Solo. Semuanya terjadi pada hari yang sama, seolah ada kekuatan yang mengatur semuanya. Pukulan itu membuat Bu Saria hampir jatuh. Ketika ditanya tentang kondisi Pak Sugirno dan Bu Hartini, si pembawa kabar menjelaskan bahwa Bu Hartini tengah sakit parah, sedangkan Pak Sugirno telah meninggal 2 bulan sebelumnya karena serangan jantung. Namun yang membuat warga kampung geger bukan hanya itu, beberapa orang bersumpah masih melihat sosok Pak Sugirno berjalan malam-malam di sekitar rumahnya, membawa karung kecil seperti dulu. Bayangan lama kembali menyergap Bu Saria, yang teringat sosok di halaman rumah malam itu. Ia hanya mampu menggenggam tangan Pak Sumadi erat-erat. Menurut kabar, rumah itu kini kosong, hanya sesekali dikunjungi Bu Hartini yang tak lagi sanggup tinggal di sana karena rasa takut yang mendalam. Keputusan untuk kembali ke Sidomulyo demi takziah pun diambil. Mereka merasa tak bisa terus menghindar, apalagi dari tetangga yang dulunya begitu dekat. Namun perjalanan pulang terasa berat. Sepanjang jalan, Bu Saria tak banyak bicara, larut dalam pikiran tentang masa lalu dan kenyataan yang tak bisa ditolak. Rumah-rumah panggung, sawah menghijau, dan angin lembut Sidomulyo kini tak lagi memberi ketenangan seperti dulu. Kampung itu telah berubah menjadi tempat dengan suasana kelam, penuh misteri, dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Warga Sidomulyo berkumpul di rumah Mbah Joyo untuk mendoakan ketiga anak Pak Sugirno yang telah berpulang. Bu Saria dan Pak Sumadi turut hadir, duduk bersila di atas tikar pandan, menyimak lantunan doa yang dipimpin oleh seorang kiai dari kampung sebelah. Di antara ayat-ayat yang dibaca, suara bisik-bisik mulai terdengar, menceritakan kejadian-kejadian aneh yang tak kunjung usai. Bu Siti, tetangga dekat rumah Pak Sugirno, berbagi cerita bahwa aroma kemenyan kerap menyeruak dari rumah yang kini kosong itu. Ia bahkan mengaku masih mendengar suara nyanyian lirih pada tengah malam, seperti suara tangisan yang menyatu dalam irama sedih. Cerita itu menambah ketegangan di antara mereka yang hadir. Usai takziah, Bu Saria dan Pak Sumadi memberanikan diri mengunjungi rumah megah peninggalan Pak Sugirno. Namun kini bangunan itu berdiri dalam kesepian. Pagar besinya mulai berkarat, taman mawarnya tampak tak terawat dan layu. Mereka hanya berdiri di luar gerbang, memandangi jendela-jendela gelap yang tak menunjukkan tanda kehidupan. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa serta bau kambing yang menyengat. Bu Saria terkejut dan gemetar, lalu meminta suaminya segera pergi dari tempat itu. Pak Sumadi segera meraih tangannya dan mengajaknya pulang. Malam itu, di warung Mbok Sari, warga kembali berkumpul. Topik pembicaraan masih berkutat pada tragedi yang menimpa keluarga Pak Sugirno. Mbok Sari menceritakan bahwa sebelum Bu Hartini jatuh sakit, perempuan itu sempat menyampaikan penyesalan yang dalam dengan wajah penuh ketakutan. Warga lain menambahkan kisah tentang bayangan Pak Sugirno yang masih terlihat mondar-mandir di kampung. Mbah Joyo menanggapi dengan suara berat, mengatakan bahwa apa yang terlihat itu bukan lagi manusia, melainkan penunggu. Kembali ke rumah, Bu Saria dan Pak Sumadi tak mampu memejamkan mata. Mereka duduk di teras rumah ditemani cahaya lampu petromak yang temaram. Kekhawatiran menyelimuti hati Bu Saria, terlebih karena mereka pernah bekerja untuk Pak Sugirno.
Ia merasa bahwa keterlibatan mereka di masa lalu bisa membawa dampak buruk. Pak Sumadi berusaha menenangkan, namun nada suaranya tidak mencerminkan keyakinan. Ia mengingat kembali karung-karung misterius yang pernah ia antar, juga suara nyanyian aneh dari makam tua. Hanya doa yang bisa menjadi benteng terakhir, pikirnya. Malam di Sidomulyo terasa lebih kelam dari biasanya. Suara jangkrik terdengar lemah, seolah enggan mengganggu sunyi. Bu Saria memandangi rumah Pak Sugirno yang tampak seperti bayangan hitam di bawah cahaya bulan separuh. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela, namun ia tak memiliki keberanian untuk memastikan. Dalam hatinya, ia memanjatkan doa, berharap tragedi ini menjadi akhir dari kisah kelam yang membayangi kampung mereka. Setelah tragedi yang menimpa keluarga Pak Sugirno, Bu Saria dan Pak Sumadi merasa bahwa Sidomulyo tak lagi sama. Kampung yang dulu tenang kini seperti menyimpan duka yang tak terucap. Rumah megah Pak Sugirno berdiri dalam kesunyian, menjadi simbol bisu dari kisah menyedihkan. Taman yang dahulu subur kini gersang, dan pagar besinya dibiarkan berkarat. Satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, Bu Hartini, tengah berjuang melawan kanker di rumah sakit kota. Tak ada warga yang berani mendekati rumah itu lagi, terutama setelah cerita tentang penampakan Pak Sugirno menyebar luas. Bu Saria dan Pak Sumadi mencoba memahami kenyataan yang ada. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh pahit dan mengamati lampu petromak yang berkedip-pelan. Kekhawatiran menggelayuti hati mereka, terlebih karena semua yang terjadi tampak seperti bukan kebetulan. Bau kambing, aroma kemenyan, dan sosok misterius seolah menjadi potongan teka-teki yang saling berkaitan. Cerita lama tentang pesugihan kandang bubrah kembali menghantui. Dahulu, kisah itu dianggap dongeng belaka, tentang perjanjian gaib yang menukar kekayaan dengan nyawa orang tercinta. Namun kini, kematian tragis ketiga anak Pak Sugirno, serta dirinya sendiri, membuat segalanya tampak nyata. Warung Mbok Sari yang biasanya penuh canda tawa, kini berubah menjadi tempat berbagi cerita mistis. Warga saling melengkapi kisah dengan pengalaman mereka masing-masing, tentang suara-suara ganjil, aroma yang menusuk, dan cahaya aneh dari rumah kosong itu. Bu Saria, masih diliputi trauma, merasa perlu mencari jawaban. Ia menemui Mbah Joyo, tetua kampung yang diyakini memahami hal-hal gaib. Di rumah panggung tua yang harum kapur barus dan penuh buku-buku usang, ia menceritakan semuanya. Mbah Joyo mendengarkan dengan seksama sambil meraba tasbih kayunya. Menurutnya, pesugihan semacam itu bukan hanya menuntut nyawa, tetapi juga mengusik ketenangan. Maka tak heran rumah tersebut tak pernah benar-benar bersih dari gangguan. Ia menyarankan agar Bu Saria dan Pak Sumadi tidak mendekati rumah itu dan lebih banyak berdoa, menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Namun, rasa ingin tahu Bu Saria belum sepenuhnya padam. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi kampung, ia memberanikan diri mendekati rumah Pak Sugirno. Ia tak masuk, hanya berdiri di depan pagar, memandangi jendela-jendela gelap yang seolah mengawasinya. Angin membawa aroma kambing dan kemenyan yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam, seperti bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Tubuhnya membeku, dan dari balik jendela kamar belakang, ia melihat bayangan tinggi dan kurus dengan bentuk kepala yang tak lazim. Ia segera berbalik dan berlari pulang dalam ketakutan. Malam harinya, ia menceritakan semuanya pada suaminya. Ia merasa tak sanggup lagi berada dekat rumah itu. Pak Sumadi mendengarkan dengan raut tegang, lalu membagikan pengalamannya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, saat membantu memperbaiki jembatan kecil di tepi sungai, ia melihat sebuah karung kecil mengambang. Karung itu mengingatkannya pada yang dulu ia antar untuk Pak Sugirno. Ketika didekati, karung tersebut menghilang begitu saja. Warga kampung pun mulai menjauhi rumah itu. Anak-anak dilarang bermain di sekitarnya, pedagang keliling memilih jalur lain untuk menghindari bayang-bayang menyeramkan. Bahkan beberapa orang mengadakan doa bersama di masjid, memohon agar kampung terbebas dari bala.
Meski begitu, bau kambing dan kemenyan masih sesekali muncul, terutama saat malam gelap tak berbintang. Rumah kosong itu seperti menyimpan kehidupan lain, penuh rahasia yang menolak dilupakan. Bu Saria sering merenung di teras rumahnya, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat nasihat Mbah Joyo bahwa mengejar kekayaan lewat jalan sesat hanya membawa petaka. Kisah Pak Sugirno menjadi pelajaran pahit bagi warga Sidomulyo, bahwa kemewahan instan seringkali datang dengan harga yang terlalu mahal. Namun misteri itu belum benar-benar usai. Apa benar Pak Sugirno menjalin perjanjian dengan makhluk gaib? Apa isi karung-karung misterius itu? Mengapa sosoknya masih terlihat meski ia telah dikubur? Semua pertanyaan itu menggantung di udara kampung, tak ada yang mampu menjawab. Seiring waktu, Bu Saria dan Pak Sumadi berusaha kembali menata hidup. Mereka kembali menjadi buruh tani dan memilih menjalani hidup sederhana, menjauhi ambisi yang membutakan. Meski begitu, setiap kali melintasi rumah Pak Sugirno, langkah mereka spontan dipercepat. Ketakutan masa lalu masih membuntuti mereka. Sidomulyo, kampung yang dulu damai, kini menyimpan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri.